gitu. Tapi nyangka nggak sih Mak Nur kalau Bang Sandi itu bisa jadi calon wakil presiden Republik Indonesia? Dulu cuma pengusaha biasa gitu, terus kemudian jadi wakil gubernur DKI Jakarta baru 1 tahun, terus langsung jadi calon wakil presiden. Nyangka nggak sih stepnya secepat itu gitu? Mungkin kalau dipikir bayangan kita dulu sih suka orang selalu nggak tahu ya, tapi memang dasarnya manusia ya. Dulu tuh orang suka bilang, ayo ibu negara, apa sih? Saya suka baca, mungkin buat saya bercanda. Itu waktu itu waktu mungkin sudah jadi wakil gubernur 15 tahun lalu. Oh belum, masih jadi belum pengusaha jadi gitu ya? wakil gubernur, masih pengusaha. Ya ibu negara ini apaan sih gitu kan? Mungkin mereka bercanda kali, tapi kata orang ucapan itu doa. Jadi saya cuman oh gitu. Ya udahlah, buat saya orang boleh-boleh aja ngomong seperti itu, tapi buat saya udahlah apapun itu, yang penting kita selalu bisa menjadi inspirasi orang yang dimana kita selalu berbuat kebaikan. Jadi dimana saja kapanpun ya udah itu kita enjoy aja gitu loh. Nggak pernah terpikir sampai hari ini tuh bisa jadi seperti ini. Tapi balik lagi ya pasti ini semua Tuhan yang udah ngatur. Jadi buat saya kita harus selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan sampai hari ini ya kita harus jalankan dengan positive thinking. Gitu. Dulu Bang Sandi cerita nggak sama Mak Nur waktu jadi wakil gubernur DKI Jakarta kemudian mendapat tawaran menjadi calon wakil presiden dampingi Prabowo Subianto, itu cerita nggak? Terus apakah Mak Nur langsung setuju atau gimana? Iya, kita kan selalu berdiskusi ya, karena memang yang ya itu gunanya mungkin mengenal lebih lama, pacarannya juga lama. Jadi saya juga selalu bertanya dan dia juga selalu minta advice. Ya, selama saya bilang kalau niat kamu baik dan niat kita bukan untuk jabatan atau untuk yang hal-hal yang merugikan ya silakan aja selama memang itu untuk bermanfaat orang banyak. Jadi pasti nanti Tuhan berikan jalan, saya bilang. Jadi ya inilah ya jawabannya ternyata sampai di sini. Ya kita selalu berdoa ya supaya semuanya yang kita lakukan bisa diridhoi oleh Tuhan. Tapi langsung setuju, langsung support gitu ya Mak Nur? Ya pokoknya buat saya Bang Sandi itu kan selalu memberikan menceritakan apa yang sedang terjadi ataupun dia lagi keadaan yang sebenarnya seperti apa. Jadi saya selalu memberikan advice dan kalau memang itu baik untuk semuanya, kenapa enggak gitu loh. Jadi saya selalu memberikan support yang dimana kalau memang perbuatan kita baik untuk orang banyak, kenapa enggak gitu loh. Asal memang nanti saya sama anak-anak harus selalu mengingatkan jangan sampai semua ini jadi terlena hanya gara-gara jabatan. Jadi apapun itu kita tidak pernah memang menginginkan sesuatu yang untuk mementingkan pribadi ya. Jadi memang inilah yang saya selalu jalankan sama Bang Sandi. Ini ada lebih banyak lagi foto-foto di sini. Iya. Ini umur berapa? Masih muda banget ini Mak Nur sama Bang Sandi loh. Ini Jaja masih pacaran lagi? Enggak. Oh udah nikah ini. 2 anak ya. Udah 2 anak. Hai Sul, sini dong. Halo, ini si kecil. Ini Sandiaga Junior. Sandiaga Junior. Hai sayang. Halo. How are you? Hey, give me hug. Oh, where have you been? Dari mana? Salam dong sama Tante Uci. Halo, siapa namanya? Sulaiman. Oh, baru pulang sekolah ya? Iya, dia itu yang penghibur lara kita. Jadi Iya, pasti. membuat Bang Sandi sama saya tuh spirit semangat untuk berbuat terus setiap hari ya. Karena memang Sulaiman itu blessing ya. Iya. Ini cukup jauh kan jaraknya sama Banget kakaknya 14 tahun. Saya melahirkan Sulaiman tuh waktu saya umur 42 karena saya sama Bang Sandi kan sama umur. Jadi lucu, Sulaiman sama anak saya yang nomor 2 ini Amira lahirnya 212. 212 maksudnya? 2 Desember. Oh. Jadi 2 anak saya lahirnya 2 Desember. Kejadiannya 212 itu. Jadi memang jadi kayak ini journey ya, perjalanan spiritual. Ya. Itu
mengandung, melahirkan di umur 42 tahun dan bed rest di rumah sakit 4 bulan. Karena pendarahan 6 kali. Jadi karena Sulaiman usia juga iya, mengandung di usia. tapi memang 40 ini yang tahun. saya bilang rahasia Tuhan. Jadi pengorbanan dan semuanya kita lakukan, inilah yang kita jalankan sekarang. Tapi emang waktu itu pengen punya anak lagi nggak? Misalnya iya. udah 2 cewek nih kakaknya, emang pengen program. Bang Sandi yang pengen anak laki. Jadi ternyata jawabannya Emang di inilah. program waktu itu atau gimana? Tadinya tuh, mau Mama? program, ini yang saya bilang, manusia berencana tapi Tuhan yang menentukan. Jadi itulah Sulaiman. Jadi Sulaiman ini sebetulnya sama bapaknya itu junior and senior. Jadi kayak Sulaiman sama Bang Sandi tuh Sifatnya mirip juga lagi. exactly sama. Jadi kayak reflection ya. Lucu banget bapaknya sama anaknya ini sama banget. Apalagi ini anak laki-laki Iya, biasanya dekat sama betul bapaknya banget, ya. Betul. Jadi ya udah, kita sangat bersyukur mendapatkan Sulaiman dan kakak-kakaknya juga sayang banget. Ya udah, Sulaiman ini penyemangat semuanya. Jadi Dan bikin ramai rumah nggak sih? Kan bapaknya udah banget, di luar negeri banget. juga. Sulaiman tuh anak semua orang. Jadi dicintai semuanya dan Sulaiman sangat baik hati, sopan dan ya persis bapaknya. Persis bapaknya. Iya. Persis bapaknya. Nah, aku mau Mak Nur mendeskripsikan Bang Sandi dalam satu kalimat. Oke. Bang Sandi itu adalah orang yang memang spesial ya. Maksud saya mungkin bukan spesial buat karena dia suami saya ya, tapi sejak saya kenal dia sampai saat ini, memang orang yang sangat selalu memberikan motivasi. Jadi kalaupun semua orang mengikuti apa yang Bang Sandi lakukan itu tidak ada ruginya karena memang dia selalu melakukan hal-hal kebaikan dan positif. Jadi inspiring ya buat saya dia itu. Jadi alhamdulillah karena dia mempunyai energi positif yang dimana akhirnya semua orang mengikuti apa yang dia lakukan. Jadi insya Allah dengan apa-apa yang dia lakukan bisa memotivasi semua orang. Ini sekarang Bang Sandi kan sudah dilihat banyak orang begitu sebagai calon wakil presiden begitu. Ini kadang-kadang ada yang suka berkata negatif di media sosial. pasti. Itu Mak Nur menyikapinya gimana? Kalau buat saya sih Gemes nggak sih Mak Nur? pastinya lah ya, namanya manusia. Tapi buat saya sih itu justru manusia itu nggak pernah sempurna. Jadi intinya silahkan mereka memberikan feedback ataupun ada yang seneng, ada yang nggak seneng, itu relatif. Tapi buat saya selama kita masih diberikan kesempatan hidup, berbuat baiklah sebanyak mungkin. Karena disinilah justru kita harus memberikan energi positif supaya yang negatif itu justru kalah dengan yang positif. Apa doa dari seorang istri Mak Nur dan keluarga kepada Bang Sandi? Ya, pastinya saya setiap kali sholat 5 waktu itu doanya tuh ada spesial sih. Tapi ya nggak perlu di ini ya, karena nanti terlalu lama. Nanti kalau di pengajian deh. Jadi biasanya saya doanya tuh ada doa sesudah sholat, saya zikir. Nah itu khusus saya minta doa supaya dia diberi keselamatan, dia dijaga, dilindungi dan diberikan jalannya yang lurus gitu. Ya. Harapan Mak Nur di kontestasi Pilpres 2019 ini Bang Sandi? Buat saya kita harus jujur, adil dan ini ya, jurdil ya. Jadi supaya masyarakat juga melihat Indonesia ini bisa menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera gitu. Jadi supaya masyarakatnya juga demokrasi yang sejuk ya. Jadi supaya jangan dinodai dan disinilah saatnya Indonesia bangkit gitu.
Baik, Ya. terima kasih Mak Sama-sama, Nur Mbak sudah Lucy. mempersilahkan saya Sama-sama. untuk melihat kediamannya yang Aduh. sangat homey. Terima kasih, Enak banget makasih. nih. Ini Terima benar-benar kasih. nyaman di sini dan juga sudah berbagi cerita bersama kita Ya, di makasih CBI Talk banyak. Time. Sama-sama. Dan pemirsa, berikut adalah perbincangan kami tadi dengan Mak Nur atau istri dari calon wakil Presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno, dan semoga ini bisa memberikan inspirasi dan juga membuka wawasan kepada pemirsa iTalk. Saya Kutsya Firdausi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.